Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyati ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah majelis taklim malam minggu Mushola Ilmal Yaqin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita awali dengan Tajwidul Aqidah. Kita membaca Aqidah Mujmalah ya, karya Al-Habib Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi ma liman naludu bihi siwaka inda ulul hadithil amimi ya rabbi bil mustafa wal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa la yadiqa rasulallahi jahuka bi idil karimu tajalla bismin muntaqimi ya rabbi bil
إليك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita ya. Ini udah halaman 46 di kitab saya. Ya, terakhir itu halaman 70-an. Setengah jalan udah pakai kita. Ini kalau selesai tasaburan makan kita pemain kita. Iya, siap. Siap. Ya. Kita masih mengkaji kitab Ulama Nusantara Pak. Jadi kalau kita bicara ulama Nusantara Pak, yang berkiprah di luar negeri, ya wabil khusus di Makkah, Madinah itu banyak Pak. Yang mengarang kitab dan kitabnya itu masyhur di dunia, ya banyak ulama Nusantara. Nah, di antaranya ini yang sekarang kita kaji karyanya yang Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Beliau makdarotnya ada di Makkah sebelumnya. Cuma di orang Banten ada aja yang apa? Nawawi Malaysia sejarah kasih Nawawi Banten ya udah mah. Ya. Apa makam aslinya ada di Makkah. Coba tabarkan Kapakulan ya karena beliau orang Banten aslinya Banten gitu. Jadi ditaruh lah ya makam-makam buat apa tabarkan saja. Kita masih di hal-hal yang 6 perkara. Sampai kan ada sampai babul musyari, hal-hal yang 10 nanti. Terakhir itu bagian yang 10 dari ini lagi 6, 7, 8, 9, 10. Ya, udah pertengahan lewat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal maqalatul hadiyata asyrata, dan bermula nasihat yang ke-11 dari yang 6 perkara. An ba'dil hukamai, dari sebagian ahli hikmah atau ulama-ulama yang bijaksana. Annahu qala, bahwasanya mereka berkata, man lam yakhshallaha, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, lam yanju min zallatil lisani, maka dia tidak akan selamat dari kesalahan ucapan, dari terpelesetnya lidah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Sabda Rasul, beruntunglah, tuba, kalau dalam bahasa Arab tuba itu berbahagialah, beruntunglah. Siapa yang beruntung? Liman malaka lisanahu, orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Nah, ini penegasan yang pertama Pak tadi ya. Malam ya insyaallah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, ya, maka dia tidak apa? Lam yanju min zalatil lisan. Ya, kita lihat Pak, ya, orang-orang yang apa? Omongannya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, ya, sering ngomong-ngomongin orang, gibahin orang, ya. Nah, ini salah satu indikasi orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, ya. Karena lisan Pak
tubuh yang tidak memiliki tulang dia, ya. Makanya dia gesit banget, kagak ada tulangnya, ya. Ada riwayat, ya, tahu mahfuzat katanya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang, ya, itu ada di dalam menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Ya, berapa banyak Pak, ya, terjadi kasus pembunuhan, ya, itu gara-gara ucapan, ya, dikata-katain, akhirnya memiliki rasa dendam, ya, dikata itu sering Pak, ya, sering pertengkaran akibat apa? Lisannya tidak dijaga. Kalau di dunia pendidikan Pak itu namanya bullying sekarang itu. Bullying ya. Kalau bahasa Inggris bullying. Ya. Populernya bullying. Walaupun bullying nanti kalau di apa? Di psikologi itu banyak materinya Pak. Ya. Ada bullying dengan apa? Oral, dengan lisan. Ya. Nah ini yang sering apa di dunia pendidikan ya, mau di sekolah, mau di pesantren, hampir rata itu Pak masalahnya. Karena sekarang memang mental anak sekarang bahasanya ya, mentalnya dapat. Dulu mah kita mau masih yakin, masih main kata-kataan dulu kan, ya. Ya kalau dulu pas saya zaman saya sekolah main kata-kata gampang emang. Iya. Itu malu itu gampang. Iya. Iya. Ya. Mereka kayak SD jangan bermurid. Berapa? Berlingkar di kantor. Iya, berarti masih zaman mana? Iya, zaman saya itu masih itu. Zaman sekarang Pak, ya. Artinya anak sekarang itu ketika dikatakan dibullying itu udah apa? Mentalnya, ya mental ya zaman sekarang nggak kuat. Akhirnya jadi perhatian oleh apa? Pemerintah, ya. Akhirnya adalah ya satgas kekerasan. Nah, bullying diantaranya masuk ke dalam kekerasan. Dan memang salah satu sumbernya itu tadi al-lisan, zallatil lisan, ya terpelesetnya lidah. Ya. Al-mu'minu, orang yang mukmin, man salimal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Asal hadis ya. Kalau Rasulullah. Jadi orang mukmin adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Artinya tidak saling melukai, tidak saling menyakiti, baik dengan lisannya, dengan ucapannya maupun dengan fisik tangannya. Nah itu yang pertama Pak. Nah jadi kalau kita sering terpeleset lidah kita ngata-ngatain orang, nah berarti ini jangan-jangan rasa takut kita kepada Allah ini apa? Berkurang apa sedikit gitu ya. Karena di sini dijelaskan malam yakhsyallah, barang siapa yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, lam yanju min zalatil lisan, maka dia tidak akan selamat dari terpelesetnya lidahnya. Kalau lidah kita sering menyakiti orang, ya lisan kita, ucapan kita sering menyakiti sesama, nah ini berarti ini ada indikasi ya kita masih belum memiliki rasa takut kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan pembahasan ini. Ya. Yang kedua, wa man lam yakhsha qudumuhu 'ala Allah, ay man lam yakhsha liqa Allah bil mauti, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhat. Yang kedua, barang siapa yang tidak takut berjumpa dengan Allah
bil mauti, dengan kematian, lam yanju qalbuhu minal harami wa syubhati, maka tidak akan selamat hatinya dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Artinya apa Pak? Artinya kita tidak memiliki persiapan ketika kita mati dan ketika kita akan bertemu dengan Allah. Ya, kita tidak memiliki persiapan, kita tidak takut. Ya tenang aja, ya cuma mati doang gitu kan, udah gak usah nyiapin apa-apa. Nah, maka lam yanju qalbuhu minal harami wa syubhati, maka hatinya tidak akan selamat dari hal-hal yang haram dan syubhat. Apa yang dimaksud demikian? Fal muharramatu qismani, maka hal yang diharamkan ada dua macam. Ahaduhuma syai'un muharramun lidzatihi, yang pertama adalah sesuatu yang diharamkan zatnya, memang zatnya haram. Contoh kalmaitati, seperti bangkai, wadami, seperti darah, itu jelas haram ya. Fahadza la yahillu illa lisiddi baqa'i ruhihi, maka hal ini bangkai, darah itu tidak halal. Apakah selamanya? Enggak, illa, kecuali lisiddi baqa'i ruhihi, untuk ya menjaga kekekalan ruhnya. Artinya ketika darurat. Ya, karena kalau fikih Pak, kita belajar fikih, bangkai asalnya haram. Ya, bangkai. Apa sih itu bangkai Pak? Bangkai adalah hewan yang tidak disembelih karena selain Allah. Ya, atau tiba-tiba ada misalnya di tengah hutan Pak. Ya, kita ada nemu rusaknya udah mati, kita nggak tahu itu memang manusia mati sendiri gitu kan. Nah, kalau ada makanan apapun Pak, kita udah nggak makan 7 hari 7 malam, nah itu rusak yang jadi bangkai. Kalau kita nggak makan, kita mati karena kelaparan. Nah, maka dalam hal ini ya ad-darurat tubihul mahzurat, kaidah usul fikihnya. Darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang, boleh jadinya. Ya, tapi hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Ya, jangan makan sampai habis minyak. Ya, sampai dibekali buat besok kalian. Nah, nggak boleh. Ya, jadi sekedar dia melanjutkan kehidupannya, yang bisa lanjut hidup. Ya, kalau darurat terus ya nggak apa-apa. Nah, itu hal-hal yang haram pertama itu. Jadi memang zatnya haram, ya bangkai, darah, ya mungkin anjing, babi dan sebagainya. Wasani halalun fi nafsihi, hal yang diharamkan yang pertama sebenarnya zatnya halal. Halalun fi nafsihi, halal zatnya, kalmai atau wal arusi, contoh air, ya. Kemudian arus itu nasi, beras, ya. Lakinnahu mamlukun lil ghairi, akan tetapi itu punya orang lain. Ya. Kayak rumu alaika, maka haram atas kita air, kita boleh mencuri. Air dasarnya halal Pak. Kita mencuri punya orang, maka menjadi haram. Kayak gitu. Jadi haram ada dua jenis ya. Haram memang zatnya haram. Yang kedua zatnya halal. Cuma tadi menjadi haram karena itu bukan punya kita. Ya. Bayahrumu alaika, maka haram atasmu hatta yasiru milkaka, sehingga dia menjadi milikmu biwajhin jaizin syar'i, dengan cara yang dibolehkan menurut syarat, menurut syariat. Artinya air orang lain, cuma kalau orang lain bagi, jadi silakan diminum, itu jadi haram. Ya, beras dan belanja nggak apa-apa, itu jadi halal. Dulu. Ya. Saya pernah nemu lampu,
lampu datang terus itu hukumnya kalau itu gimana dulu lampu itu hukumnya apa ya? Jadi cuma saya kan orang sisipan sama Pak Lari itu sama orang beli kita kan. Nah, jadi itu bahasanya lukoto. Mari, kalau dalam pembahasan ilmu fikih itu lukoto. Masuk bab lukoto. Lukoto itu barang temuan. Ya. Nah, barang temuan bagaimana? Jadi kalau kita memang amanah, kita boleh mengambil barang itu. Apakah kita boleh memilikinya? Kalau sudah kita umumkan selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita nemu barang, nemu duit, ya kan? Ya. Diumumkan. Atau kita kasih pengumuman di tempat hilang. Ya, barang siapa yang kehilangan lampu, kehilangan uang, ya bisa menghubungi saya di nomor ini. Nah itu kalau sudah setahun nggak ada yang apa? Ngaku, udah. Jadi Pak Lari simpan dulu kan, udah bersih juga. Kalau setahun itu udah naik tuh. Agak nyari udah. Agak nyari. Ya udah. Jadi niatin aja dah. Ya. Ya, memang kalau untuk lukoto seperti itu lumrahnya. Ya. Lumrahnya kalau lukoto seperti itu. Jadi kalau kita mau ngambil, kita ambil, kita umumin selama ya tadi selama 1 tahun. Kalau udah nggak ada yang ngaku, emang lumrah kalau udah setahun ngapain laku. Ini ada, ya. Udah duit juga kalau cuma 100-200 kan, udah amat ya. Kalau mau tanya, jadi kan bisa perlu dilakukan masih simpan. Kalau Pak Lari, nah ada dijual pesannya, udah mengirim tenda. Iya, itu ada lukoto. Kalau kita surat namanya sebenarnya informasi. Nah itu haram ya. Jadi kalau kita tadi ya tidak mempersiapkan diri, kita tidak takut bertemu dengan Allah dengan persiapan, maka hati kita itu tidak akan selamat dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Itu haram tadi jelas ya, haram ada 2. Nah sekarang syubhat. Wasyubhat wasyubhatu salah saudara yakin. Dan syubhat itu ada 3 tingkatan. Ya. Syubhat apa sih itu? Ya, kalau Rasul itu kalau di hadis arba'in itu jelaskan jelas. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Halal itu jelas. Memang jelas dah halal dijelaskan ya dalam syarat. Haram juga jelas. Nah, wa bainahuma umurul mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Rasul menjelaskan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, syubhat itu tidak diketahui kebanyakan orang. Ya. Jadi memang ulama-ulama khusus nih, orang-orang khusus ya yang betul-betul mengetahui syubhat. Kita gimana? Tahu nggak kita? Nah ini kita susah. Cuma dikasih indikatornya, ya. Kalau antara halal udah jelas, haram juga udah jelas. Nah, kalau ada yang ragu-ragu, berarti namanya syubhat. Ya, kalau ya Rasul menjelaskan nantinya, "Faman ittaqa syubhat", barang siapa yang menjauhi syubhat, ya, faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Maka dia membebaskan diri, ya, artinya terbebas terhadap agamanya dan hartanya dan harga dirinya. Nah, ini memang kita dianjurkan untuk menjauhi syubhat, perkara yang syubhat. Apa sih itu syubhat? Nah, ini ada 3 tingkatan. Ya, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang pertama, maka yang qala tahrimuhu wa syakka fi hillihi wa fi hadza hukmul haram. Yang pertama, ini yang memang lebih tinggi derajat syubhatnya. Bahkan dia mendekat ke dihukumi haram. Maka yang qala tahrimuhu, apa-apa yang diyakini keharamannya, wasyakka fi hillihi, dan ragu-ragu di dalam kehalalannya. Nah, contoh. Ya. Contoh kita tadi di tengah hutan. Ya, tiba-tiba ada domba yang sudah disembelih. Ya kan? Domba yang sudah disembelih. Cuma kita tidak tahu siapa yang beli. Ya kan? Maka itu udah yakin kita itu haram. Ya kan? Kita yakin itu haram karena dia jadi bangkai. Cuma ada keraguan.
Ini yang dibeli orang Islam kali. Nah, kan kita nggak tahu nih. Cakep sembelihannya kan? Cakep. Ya. Ini yang dibeli orang Islam kali. Cuma kita masih ragu syak. Ya, ada syak keraguan. Maka ini jatuhnya syubhat. Dan syubhat ini derajatnya yang paling tinggi, bahkan dihukumi haram. Ya, maka ya kita harus jauh. Yang kedua, derajat yang kedua, wa ma tayaqqana hilluhu wa syakka fi tahrimihi. Sesuatu yang diyakini kehalalannya dan ragu-ragu di dalam keharamannya. Wa hadhihi syubhatu tarakaha minal wara'i. Dan syubhat ini yang ditinggalkan oleh orang-orang waro'. Contoh, ya, kita nerima duit lah, ya kan? Kalau dijadikan tuan bank, ya, itu orang-orang waro nggak mau mas itu, ya. Kenapa? Ya, ini memang halal ini, yang bantuan dari pemerintah. Tapi ada keraguan di situ. Ini kan dari ridha. Berarti itu ada unsur ridhanya, ya. Walaupun ragu-ragu, ya kan? Walaupun ragu-ragu. Nah, ini masuk kategori syubhat. Walaupun sudah jelas kehalalannya, tapi ada keraguan, ya. Ini haram apa kagak nih? Ada ribanya apa kagak nih? Nah, itu orang-orang yang warok, ya. Nah, ini menjauhi ini. Kalau kita mati susah juga mah, ya. Tuh. Nah, yang ketiga, wa ma yahtamilu an yakuna halalan wa haraman fayadbaghi tarkuhu. Yang masih ada potensi halalnya dan haramnya, maka sudah sepatutnya meninggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengenai syubhat, da ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, ya, kepada hal-hal yang tidak membuat kamu ragu. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Maka sesungguhnya di dalam kejujuran itu ada rasa tenang, wal kadhiba raibatun. Dan di dalam kebohongan itu ada kewaswasan atau keraguan-raguan, raibat. Nah, jadi anjuran Nabi untuk meninggalkan hal yang masih kita apa? Ragu-ragu, syubhat, ya. Ini dari mana ya? Kalau kita masih ragu-ragu, ya kita tinggalkan saja. Kecuali sudah pasti. Dulu. Nah, ini pertanyaan ya. Saya yang ngambil di sebuah penelitian seperti itu, lakuin. Memang paling banyak pertanyaan langsung sujud, bangun lagi, balik sore lagi, itu apa lebih dulu itu? Iya, itu sujud tilawah. Sujud apa? Ayat sajadah. Ayat sajadah. Ya, ayat sajadah. Biasanya dia itu baca ayat sajadah. Allahu Akbar, sujud, diri lagi. Terima kasih juga biasanya. Iya. Ayat sajadah itu sunnah. Ya, kalau emang makmum gak ngikutin nggak masalah sebenarnya. Karena itu sunnah, bukan lagi. Nah, juga mau baca kan terusin. Nah, itu kadang, itu di Atako itu kadang kalau Jumat subuh, karena kita dibiasain itu baca ayat sajadah, surah Aminah sajadah. Nah, wahum yastakbirun. Nah, itu baca sujud. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau sholat tarawih, nah kali-kali kalau bulan puasa tarawih di Atako, ya, satu juz satu malam. Ya. Nah, itu kalau ketemu ayat sajadah, sujud dulu kita. Allahu Akbar. Naik lagi. Nah, itu ayat sajadah dia, sujud tilawah namanya. Itu bacanya apa itu berdoanya? Sujudnya bacanya apa? Bacanya ada khusus. Ya. Kita sujud bacanya apa itu? Sajadah wajah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasamahu wa basarahu. Nah, enggak apa-apa, kalau enggak tahu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah kan juga boleh. Ya, cuma kalau yang kemarin itu bacanya itu tadi. Sajadah wajah lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasamahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya kemarin. Cuma kalau memang bacaan subhanallah, radhiyallahu anhu juga enggak masalah. Tapi itu namanya sujud tilawah. Nah, lanjut. Jadi terkait dengan syubhat ini ada kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi suatu hari
khodimnya, pelayannya Abu Bakar ini membawa makanan, ya kan? Ya kan? Nggak tahu, tiba-tiba Abu Bakar makan. Kata pelayannya, Abu Bakar itu dari si ini, dia itu kerjanya tukang melihat munajim. Kalau bahasa itu munajim itu kita dukun lah. Ya, kalau orang Arab itu pasti munajimun. Jadi dia melihat nasib orang dengan apa? Dengan peramal bintang. Ya, munajim namanya. Langsung apa? Abu Bakar langsung, kalau udah makan satu suap, lak-lakannya langsung dipegang. Supaya apa? Supaya muntah. Langsung dimuntah sama Sayyidina Abu Bakar. Karena takut ya makanan yang siapkan itu hasil dari apa? Tadi itu meramal orang. Ya. Nah itu saking Abu Bakar menjaga supaya langsung beliau apa? Istighfar. Ya Allahumma inni astaghfiruka mimma dakhala fi batni minal haram. Ya Allah, saya minta ampun dengan hal-hal yang haram yang masuk ke dalam perut saya. Nah, jadi itu. Nah, itu perkara syubhat. Wa yuribuka dipanggil ya wa domiha, atau bisa juga wa yalibaka. Wa mana hadal hadis, dan makna dari hadis ini utruk ma tasyukku, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu fihilihi, di dalam kehalalannya. Wahdil ila ma la tasyukku, dan beralihlah kepada hal yang tidak membuat kamu ragu fihilihi. Kada pada Syekhu Hasan Al-Hamzawi. Wa makna raibati ittirabul qalbi, dan makna raibah tadi apa? Keraguan hati. Nah, yang kedua, yang ketiga, wa man lam yakun aisan ay qati ar-raja'i anil khalqi lam yanju minat qamani. Barang siapa yang tidak memutus harapan kepada makhluk, lam yanju minat qamani, maka dia tidak selamat dari rasa keserakahan atau tamak. Ya. Jadi kalau kita sering berharap dengan orang, dengan makhluk, ya kita berharap dengan apa? Bos kita, ya dengan atasan kita, ya, maka akan muncul rasa keserakahan di dalam diri kita. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasul bersabda, ista'idu billahi min tama'in, mohon perlindunganlah, minta perlindunganlah kepada Allah, min tama'in yahdi ila tabain aidanasin. Minta berlindung dari apa? Dari tamak yang dapat menjadikan tabiat buruk di dalam diri kita. Aidanasin ay kotoran. Wa min tama'in yahdi ila ghairi matma'in, dan dari tamak yang tidak menyampaikan kepada tujuan kita. Wa min tama'in haitsu la matma', dan dari tamak yang tidak ada akhirnya. Nah, jadi ini hadis menjelaskan bahwasanya Rasul menyuruh kita untuk apa? Kita dijauhkan atau minta perlindungan dari sifat tamak. Ya, dari sifat tamak ini dapat apa? Memunculkan tabiat buruk, tabiat buruk orang yang sudah serakah mah, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Nggak pernah apa? Nggak pernah puas. Orang yang tamak itu nggak pernah puas. Ada itu mahfuzat. Para ulama itu, saya belajar di MI itu masih ingat saya itu. Ya da'il harso ala dunya, wa bil hayyi fala tatma, wa la tajma minal mali, wa la tadri liman tajma.
Da'il harsam ala dunia, tinggalkanlah tamak terhadap dunia. Ya. Wafil hayyi fala tatma, dalam hidup jangan tamak. Ya. Ya. Kemudian wala tajma' minal mali, dan janganlah engkau kumpulkan harta. Kenapa? Engkau tidak tahu untuk siapa engkau kumpulkan. Nah, itu bahasa analisis itu ya. Ya, itu waktu ini salah satu itu ada di pelajaran akhlak itu. Nah, jadi memang tamak ini tadi ya, dapat merusak atau membuat tabiat buruk kepada seseorang. Kemudian yang keempat, wa man lam yakun hafizan ala amalihi, barang siapa yang tidak menjaga amalnya, mimma yufsiduhu, dari hal-hal yang dapat merusak amalnya, lam yanju minar riyai, maka dia tidak akan selamat dari riya. Ya, ini bicara riya Pak. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, iyyakum an takhliqu ta'atallahi bi hubbi sana'il ibadi fatahbatu a'malukum. Nah ini, waspadalah, jangan engkau campuri taatmu kepada Allah dengan senang mendapat pujian dari seorang hamba, maka akan terhapus amalan-amalan kalian. Nah ini, ya lihat, gitu Pak. Ya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan itu ar-riya'u syirkun khafiyun. Riya itu adalah syirik khafi. Kenapa dikatakan demikian Pak? Nah, kita kan kalau riya, jadi kalau tarkul amal li ajli nasriyah, kita meninggalkan amal ya karena manusia, itu merupakan riya. Ya. Kemudian melakukan amal li ajli nas syirkun. Ya. Kalau kita beramal karena ingin dilihat manusia, itu syirik. Nah ini maksudnya syirik khafi. Ya, bukan syirkul akbar atau syirkul kabir, syirkul azim. Kalau syirik yang besar itu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan sekutu bagi Allah. Artinya ada kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Nah itu udah syirik yang apa? Yang tidak diampuni pahalanya, dosanya oleh Allah. Tapi kalau yang syirkul khafi, nah ini kalau kita taubat ya masih diampuni oleh Allah. Nah termasuk riya ini, ar-riya'u syirkun khafiyun, riya syirik yang ringan, tetapi yufsidul amal kama tufsidun nar wal haqqah. Nah riya ini dapat menghapus amal ibadah kita, amal kebaikan kita seperti apa? Karena tufsidun nar wal haqqah, sebagaimana api itu melahap kayu bakar. Habis lah udah. Ya. Nah, kalau kita lihat, amalan kita habis. Dulu kalau orang ngajarin musola gimana? Niatnya kalau dia olahraga, yang penting niat. Kalau mau disebutin namanya ini nggak masalah. Jadi kita ketika kita ngasih infak, ketika kita ngasih sedekah, mau disebutin apakah itu nggak masalah. Hati kita apa? Jangan dulu kan. Gua belum sebutin itu, gua udah sedekah. Nah itu. Iya. Ya kalau yang nyebutin kan ini masalah kebijakan DKM ibaratnya. Ya, masing-masing DKM mau nyebutin atau kagak terserah. Ya kan? Nah kalau kita nih, yang penting kan kita yang sedekah, kita yang jariah, kita niat aja udah. Nih saya jariah, syukur ada tuh apa kita jadi hamba Allah aja tulis. Nah, itu kan jariah jadinya. Ya kan? Tapi kalau misalnya memang ditulis sama panitia sama DKM, ya disebutin, tapi hati kita tidak menunjukkan, biar orang-orang nggak tahu, gitu kan? Biar orang-orang tahu maksudnya. Nah itu dia. Cuma kalau kita
ngasih saya sedekah, terserah panitia mau disebutin atau enggak, gitu kan, nggak masalah. Yang penting niat. Jadi ria itu jatuhnya ada di niat. Jangan sampai, oh, gua no yang sedekah ke 1 juta, itu udah dia udah. Memang ya orang sekarang itu, ya. Walaupun banyak juga yang kritik, lama-lama itu, ya. Termasuk dia dakwah itu kalau tidak maulid, ya. Dia tahu kalau maulid kan bacain apa? Bacain amal jariah. Ya. Di awal itu. Nah itu ada setengah itu bacain. Karena 300, 400, 500 yang apa? Yang sedekah, gitu kan, yang jariah banyak banget. Yang jelas kembali ke kitanya, yang niat jariahnya. Ya, syukur-syukur tadi udah tulis hamba Allah. Ya walaupun amalnya nggak tetap nggak apa-apa. Nih, saya kadang sering jadi MC di Akwa ya, tidak gitu, ada hamba Allah. Atau bahkan langsung nggak ada penerimanya, nggak ada apa. Kalau di Akwa itu darinya jarang, langsung untuk almarhum ini 500.000 rupiah. Untuk almarhum ini langsung untuk. Banyak kan kalau di Akwa itu. Ya, kadang saya kan baru kemarin saya jadi MC di Akwa. Nah itu rata-rata banyak untuk dong langsung. Yang nyebut namanya mah sedikit. Yang dari Bapak Nahi untuk almarhum jarang. Jadi langsung untuk. Ya untuk almarhum bulan demi bulan 1 juta rupiah gitu. Ya, masalah. Jadi kembali ke niat kita. Kita niatnya dia atau tidak. Karena kalau dia tadi itu, ya habis pahala kita. Ya, rahmat dari lami. Nah ini dah selesai. Kemudian yang kelima, bisa berapa? 4 menit lagi. Kita ke sini. Wala wa man lam yastagni billahi ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasadi. Barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, lam yanju minal hasadi, maka tidak akan selamat dari hasad. Nah ini hasad. Jadi kalau kita tidak minta tolong dengan Allah untuk menjaga hati kita, maka hati kita tidak akan selamat dari hasad. Hasad Pak, ya kata Pudel-Diniyat, salah satu ulama, susah manusia itu melepaskan diri dari hasad kecuali minta pertolongan Allah. Nah ini di sini. Wa man lam yasta'id billahi ala ihtirasi qalbihi. Barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, lam yanju minal hasad, maka dia tidak akan selamat dari hasad. Ya, iri, hasad kalau bahasa kita iri, dengki gitu ya. Nah sama, Rasul bersabda, al hasadu yufsidul imana. Hasad itu dapat merusak iman. Kama yufsidus sobiru al asalah. Sebagaimana getah yang pahit itu dapat merusak madu. Ya, madu kalau pernah getah pahit jadi pahit semua, jadi madu pahit. Itu ada istilahnya madu pahit itu kan. Jadi asal di sini pahit ini. Asal madu kan, asal itu getah. Ya. Nah, jadi ini apa perumpamaan. Jadi hati yang hasad itu dapat merusak iman. Iman kan manis, iman diibaratkan bagai madu. Tapi kalau ada hasad, nah ini hasad bagaikan getah pahit. Ya. Jadi kalau hasad masuk ke hati, maka iman kita jadi rusak. Sama kayak madu masukkan getah pahit, maka jadi pahit madunya. Hasad itu ibaratkan. Yang terakhir, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujubi. Barang siapa yang tidak melihat kepada orang yang lebih afdal darinya dari segi ilmu dan amalnya, maka dia tidak akan selamat dari ujub, sombong. Ya, jadi kita harus melihat ke atas Pak kalau masalah ilmu dan amal. Ya, kalau masalah harta kita baru melihat ke bawah, ya kan? Biasanya kayak gitu. Ya. Tapi kalau ilmu dan amal kita harus melihat orang yang lebih soleh. Ya. Nah, sementara kalau harta kita lihat orang yang lebih rendah dari kita, dan kita bersyukur. Ya, karena kalau kita tidak melihat orang yang lebih tinggi dari kita, nanti akan ada sikap
sikap ujub, sombong. Ya. Ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamila nafsahu, barang siapa yang memuji dirinya sendiri ala amalin sholihin, karena perbuatan solehnya, faqad dhalla syukruhu wa hadithu amaluhu, maka sungguh sesat rasa syukurnya dan akan terhapus amalannya. Rawahu Abu Nu'aim. Laisa bil khairi an yuzhira al-qawla bi lisanihi wal qudbu bi qalbihi. Tidaklah termasuk perbuatan baik bahwa dia menampakkan ucapannya dengan lisannya dan ujub di dalam hatinya. Hadis lagi tentang ujub, banyak kata ini. Innal ujba layuh bitu amala sab'i sanatan. Banyak banget. Sifat ujub itu dapat menghapus amalan 70 tahun. Ya, rawahu Dailami hadis. Dan ini semuanya penyakit hati, Pak, ya. Kalau kita tidak tadi melaksanakan 6 hal, ya. Ya, jadi ada ujub, ada riya, ada hasad. Ya, semoga kita terhindar dari hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bika rahmatil Fatihah ya farijal hamd ya kashifal gham ya man yahdi ya wal Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.